Halo guys, kali ini saya akan menceritakan film Nobody yang dibintangi oleh Bob Odenkirk dan disutradarai oleh Ilya Naislurer. Film ini menceritakan tentang seorang pria parubaya, mantan agen FBI, yang sering diremehkan bahkan diabaikan oleh orang-orang sekitar. Namun ia terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang brutal. Cerita dimulai dari seorang pria parubaya yang bernama Hutch yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas. Dan saat ditanyai siapa dirinya, Hutch hanya menjawab bukan siapa-siapa atau nobody. Scan beralih pada keluarga Hutch yang terdiri dari istrinya yang bernama Becca, anak laki-lakinya yang bernama Blake, dan anak perempuan yang bernama Sammy. Pada suatu malam, rumah Hutch kedatangan dua orang perampok. Keduanya terlihat membawa dua senjata api. Lalu, Blake, anak laki-laki Hutch, sempat menggagalkan aksi kepada satu orang perampok. Namun Hutch malah meminta Blake untuk melepaskan perampok itu, dan hal itu membuat Blake kesal karena Hutch menolak untuk membela diri atau keluarganya. What the fuck, Dad? Atas kejadian itu, Blake kecewa dan istrinya Becca tampaknya menjauh dari Hutch. Hutch sempat diremehkan oleh tetangganya. Di sebuah pabrik besi yang pemiliknya adalah saudara sendiri, Hutch juga dapat cemoohan dari saudaranya di pekerjaan. Hal itu membuat Hutch kecewa kepada dirinya sendiri. Berita perampok itu pun sampai kepada saudara kandung Hutch. Saudaranya menghubungi Hutch lewat radio lamanya. Hutch bercerita kepada saudaranya bahwa perampok itu terlihat seperti sepasang kekasih dan tidak tampak seperti perampok, serta di senjata mereka pun terlihat tidak berpeluru. Bentuk dari insiden tersebut menyulut kemarahan Hutch menggusurnya pada masa lalu kelamnya yang dijuluki dengan serigala berbulu domba. Karena Hutch dapat petunjuk dari tato seorang perampok semalam, akhirnya Hutch mencari tahu dengan mendatangi tempat tato di beberapa tempat sekitarnya. Send me in the direction of this person. I'm a good man. I'm a family man. Hutch lalu mengambil kembali arloji yang dicuri oleh perampok itu. Namun aksi balas dendamnya gagal lantaran Hutch mendengarkan tangisan bayi yang merengek. Ternyata itu adalah bayi dua perampok itu yang tengah sakit dan menggunakan alat bantu pernapasan. Hutch lalu keluar dari rumah dua perampok amatir tersebut dengan rasa kesal dan malu lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Hutch tidak bisa membiarkan emosinya menguap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa memuaskan naluri serigalanya. Saat dia hendak pulang di dalam bus, Hutch melihat segerombolan gangster yang ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bus yang Hutch tumpangi. Gerombolan tersebut masuk ke dalam bus tersebut, dan kemudian kita akan disuguhkan dengan si serigala yang mengamuk melawan para itik jalanan. What are you still doing here? Sorry about the mess. Setelah kejadian itu, Hutch sepertinya dapat masalah yang lebih besar, karena salah satu gangster yang diajarnya merupakan adik dari Julian. Julian adalah seorang penjaga uang ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia di Amerika Serikat. Dia memiliki banyak pengawal, dan terkenal dia tak segan akan membunuh seseorang jika ada yang menghalangi langkahnya.
Lalu Julian mencari tahu siapa orang yang membunuh adiknya dan mengirim rekan-rekannya ke rumah sakit hanya dengan kedua tangannya. Saat mencari informasi tentang Hutch, betapa kagetnya Julian mendapatkan bahwa Hutch memiliki catatan sebagai salah satu orang yang paling berbahaya. Namun Julian tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hutch dalam keadaan hidup. Anak buah Julian lalu mendatangi rumah Hutch. Namun bukannya berhasil, malah anak buah Julian mati semua di tangan Hutch seorang. Dan Hutch lalu membakar seluruh rumahnya agar tidak ada barang bukti. Karena Hutch menghabisi semua anak buah Julian, menjadikan orang tua Hutch menjadi sasaran pembunuhan oleh anak buah Julian. Namun anak buah Julian gagal lantaran orang tua Hutch sudah mengetahui dirinya dalam berbahaya. Ditambah dirinya adalah mantan FBI juga. Di sisi lain, Hutch membeli cash tempat kerjanya untuk dijadikan perangkap dan arena bertarung antara Hutch dan Julian. Hutch membuat jebakan di seluruh sisi tempat itu. Setelah menyelesaikan semua persiapannya untuk membawa Julian kepada jebakan tersebut, Hutch malah membakar tempat penyimpanan uang The Obstacle yang dijaga oleh orang-orang Julian. Setelah membakar habis seluruh ruangan berisi uang ratusan juta dolar, kemudian Hutch datang ke tempat karaoke tempat Julian berada. Hutch berhasil memancing Julian mengejarnya ke kantor yang sudah dipersiapkan oleh Hutch. Setibanya di kantor, ternyata Hutch tidak sendirian. Di sana sudah ada saudara dan orang tuanya yang semula di panti jompo. Di sini kita bisa menikmati terlebih dahulu pertarungan antara Hutch dan Julian. Got stupid, Mr. Mansell! And your family! Lalu ketiganya berhasil meratakan seluruh pasukan Julian. Berkat kecerdasan Hutch merancang kantornya menjadi penuh jebakan.